Shalom dan selamat malam. Dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, kembali kami menyapa Bapak Ibu dimanapun berada. Mari mempersiapkan hati dan diri menyambut lawatan Tuhan melalui rehat dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, edisi Jumat 20 November 2020. Untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kepadamu-lah mada syukur kami naikkan Tuhan. Malam ini kami diberi kemungkinan dan waktu bersama dengan keluarga kami untuk beribadah kepadamu melalui program rehat dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, ya Roh Kudus. Tolonglah kami semua. Berfirmanlah karena kami telah sedia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada malam ini terambil dari kitab Perjanjian Lama dalam Yesaya pasal 40 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan berbunyi demikian. Berita kelepasan. Hiburkanlah umatku, demikianlah firman Allahmu.
tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berleku-leku menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Ada suara yang berkata, berserulah. Jawabku, apakah yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu apabila Tuhan menghembusnya dengan nafasnya. Sesungguhnya lah, bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu. Jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Allahmu, lihat itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jeripayanya ada bersama-sama dia. Dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba dipangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Amin. Berita pengharapan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kondisi ekonomi yang sulit akibat dari dampak pandemi virus corona, banyak orang yang mulai merasa tidak mampu menghadapi keadaan seperti ini. Banyak yang pekerjaannya menjadi terhambat, bahkan tak jarang yang tidak lagi bisa menghasilkan nafkah untuk keluarganya. Di tengah kondisi seperti itu, datang kabar bahwa akan ada alokasi dana desa untuk diberikan sebagai bantuan kepada masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi. Berita ini tentu menjadi berita sukacita yang menjadi harapan bagi banyak orang yang sedang bergumul di tengah pandemi COVID ini, terlebih yang bergumul karena faktor ekonomi. Berita sukacita juga datang kepada bangsa Israel yang sedang berada di pembuangan. Berita sukacita bahwa kendati mereka ada di tanah pembuangan, Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan menjadikan momen itu justru untuk mendidik umatnya. Berita pengharapan itu disampaikan Tuhan melalui Yesaya. Umat Tuhan akan melihat kemuliaan Tuhan karena sesungguhnya Tuhan Allah datang dengan kuasanya di ayatnya yang ke-10. Tuhan akan menyelamatkan dan membebaskan umatnya. Seperti gambaran gembala yang mengumpulkan kawanan domba gembalaannya.
Bahkan Tuhan sendiri akan menjaga bangsa pilihannya dengan penuh kasih sayang. Bapak Ibu, berita seperti ini tentu menjadi berita sukacita dan pengharapan bagi bangsa Israel. Bangsa yang sedang membutuhkan pembebasan. Sehingga dengan penuh pengharapan mereka melanjutkan hidup. Kita pun, saudara-saudara, seringkali menghadapi pergumulan di tengah-tengah hidup ini. Pergumulan yang kadang-kadang tiada henti. Baik dalam secara pribadi bagi kita, dalam keluarga, dalam hidup berjemaat, bahkan seringkali pula dalam hidup bermasyarakat. Dalam kondisi yang berat seperti ini, hanya satu keyakinan bahwa Allah peduli dan Dia akan bertindak. Dia memberikan berita pengharapan untuk menguatkan iman kita. Dia mengingatkan bahwa Tuhan akan bertindak. Dia akan mendatangkan pertolongan bagi kita dengan caranya sendiri, yang kadang-kadang kita sendiri tidak mengerti, sehingga kita melanjutkan hidup ini dalam pengharapan kepadanya. Amin.
dikasihi Tuhan, mari kita bersehati, kita bersyafaat. Kembali kami datang kepadamu malam ini ya Bapa kami di surga, bersyukur dan berterima kasih bahwa Tuhan memberi waktu dan kesempatan kepada kami lagi untuk boleh bersekutu bersama dengan keluarga kami di rumah kami masing-masing, bahkan juga kami yang ada di lokasi pekerjaan, di laut dan di mana saja yang terjangkau oleh program ini ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa memohon belas kasih-Mu agar kiranya Engkau tetap menyatakan pemeliharaan-Mu, tetap menjaga dan melindungi umat-Mu, melindungi kami semua dari berbagai pencobaan di tengah-tengah pandemi ini. Kiranya kami tetap kuat, kami tetap sehat, terpelihara di dalam kasih-Mu ya Tuhan. Malam ini kami berdoa, bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang hari ini boleh merayakan ulang tahun mereka. Kami bersyukur bersama dengan Bapak Yohanes Panala, Ibu Alcepali, Novan Mario R. Butu, Rain Giovanno Salata. Bahkan mungkin masih ada yang tidak sempat kami sebutkan namanya, tetapi pada hari ini juga mereka merayakan sukacita karena pertambahan usia mereka. Mari Tuhan sempurnakan sukacita mereka ini dan berkati mereka, mampukan mereka untuk terus berkarya dengan takut akan Tuhan menjalani tahun baru hidup mereka bersama Tuhan. Topang mereka, peliharakan mereka ya Allah. Begitu juga keluarga-keluarga yang hari ini merayakan perjumpaan kasih mereka melalui ulang tahun pernikahan. Berkatilah ya Tuhan, teruslah menjadi nahkoda bagi mereka dalam mengayuh bahtera rumah tangga mereka. Percukupkanlah kebutuhan mereka dalam cara-Mu sendiri. Malam ini juga kami membawa kepadamu akan berbagai harapan dan kerinduan jemaat-Mu, baik secara pribadi dalam keluarga, dalam hidup bergereja dan bermasyarakat, baik dalam studi, dalam pekerjaan, dalam usaha, dan dalam berbagai lini. Tuhan, sendengkanlah telinga-Mu mendengar berbagai harapan-harapan dan kerinduan itu. Berkatilah ya Allah, biarlah pada waktu-Mu Tuhan boleh campur tangan dan menjawab berbagai harapan dan kerinduan ini. Kami terus berdoa untuk saudara-saudara kami yang bergumul karena sakit penyakit, baik yang ada di kota ini, di kota-kota lain, di negara lain, juga di mana saja, baik yang dirawat di rumah-rumah mereka, dirawat di ruang-ruang perawatan, di rumah-rumah sakit. Mohon kiranya Tuhan datang menjamah mereka, menguatkan iman pengharapan mereka. Biarlah ya Bapa, kendari di dalam kelemahan tubuh, mereka tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan ada serta mereka. Peliharakanlah ya Tuhan, lebih dari itu kuatkan iman dan pengharapan mereka ya Allah. Bapa, berbagai program di jemaat-Mu ini, terlebih kesiapan jemaat-Mu untuk boleh beribadah tatap muka, tentu dengan protap-protap yang ketat di tataran new normal ini. Kami berdoa kiranya Tuhan berkenan. Ya Bapa Surgawi, rekan kerja-Mu, para majelis gereja, para pengurus organisasi intragerejawi, panitia dan tim-tim yang dibentuk untuk pelayanan di jemaat-Mu ini. Berkati Tuhan, agar mereka boleh bersinergi dalam melayani Engkau melalui jemaat-Mu ini.
Segala kebutuhan dalam pelayanan kami percaya Tuhan akan menyediakannya dengan cara Tuhan sendiri. Karena itu kami bersyukur untuk setiap bentuk persembahan yang diberikan oleh jemaat-Mu kepadamu sebagai tanda ungkapan syukur mereka. Mari Tuhan berkati semuanya agar boleh ditata untuk kemuliaan nama Tuhan. Sungguh kami yakin bahwa berbagai bentuk tanda ungkapan syukur mereka tidak akan membuat mereka berkekurangan. Terima kasih Tuhan. Mari terus melanjutkan lawatan kasih-Mu bagi anak-anak kami dalam perjuangan studi mereka yang mencari pekerjaan. Tuhan buka jalan, yang merindukan pendamping hidup. Tuhan tunjukkan pasangan yang sepadan bagi mereka. Mari Tuhan taruhlah kasih dan damai-Mu di dalam setiap hati kami, sehingga menjalani hidup ini sungguh kami saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Terima kasih Tuhan. Pemerintah bangsa dan negara kami, terus kami doakan. Kota kami ini juga Tuhan, berkati semuanya. Ketika malam ini kami akan beristirahat, Tuhan menyertai kami agar esok pagi kami boleh bangun dengan tubuh yang penuh keberkatan. Mohon ampunan-Mu Tuhan untuk setiap salah dan dosa kami. Dengarkanlah doa kami karena kami datang kepadamu dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun berada, demikianlah ibadah kita bersama melalui rehat dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Tuhan memberkati.